Halo guys, cuy lur, widih, kembali lagi bersama gua Uyu yang tentunya di Ngacafruk Film. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin. Masih lanjut di Donghua Martial Master. Jadi tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Yo, masih di pertarungan Molly melawan si Lord Chinchan. Di episode sebelumnya, Molly yang terus-terusan disiksa oleh si Lord Chinchan, ia berhasil mengumpulkan sebuah energi berwarna ungu kehitaman dan langsung menghancurkan formasi si Lord Chinchan. Di sana, ia juga melepas topeng kebanggaannya yang seketika suasana pun menjadi gelap gulita, lalu terungkaplah seperti apa wajahnya. Yap, seperti yang kita lihat, kalau Molly ini ternyata sangat keren ya cuy. Di sana ia melakukan itu tidak lain dan tidak bukan, si Molly ini pastinya sangat frustasi dengan kekuatan si Lord Chinchan yang tak ada habisnya. Sesudah itu, tanpa banyak basa-basi lagi, si Molly pun mulai maju untuk menyerang. Dan melihat itu jelas si Chinchan juga mulai melakukan perlawanan dengan menggunakan jurus jalan penunjuk keabadian yang mana berhasil mengecohnya. Lalu setelah terkena sedikit oleh serangan pedang si Lord Chinchan, si Molly pun memanfaatkan hal itu untuk menggunakan teknik larangan darah yang dikuasainya. Sontak orang yang ada di luar pun sangat terkejut dengan hal itu, terutama kedua orang ini yang kaget karena kekuatan yang dikeluarkan si Molly tersebut merupakan kekuatan yang si Ditiani sendiri pun tidak bisa menahannya. Dan di arena pertarungan, si Chinchan yang berhasil menahan kekuatan itu, ia pun sedikit menjaga jarak dengan si Molly. Namun karena begitu kuatnya orang ini, ia pun tak membiarkan si Chinchan pergi dari hadapannya. Tak tanggung-tanggung si Molly yang tadi mengeluarkan teknik rahasia mental akhirnya memaksa si Chinchan mengeluarkan kesaktiannya yang lebih sakti lagi. Dan disinilah sebuah aduan dua kekuatan kuat pun terjadi. Hingga akhirnya si Molly dibuat kesulitan dan pada saat itu juga si Chinchan melayangkan ketiga pisau rampasannya itu. Karena terkena salah satu pisaunya, si Molly pun terkesan dengan si Chinchan yang bahkan sanggup menghancurkan teknik bloodline miliknya. Di sana, ia pun berteriak, "Sebenarnya kau siapa?" Seperti biasa, si Chinchan menjawabnya dengan nada santai bahwa dirinya ini hanyalah murid dari 5 kerajaan dan tentunya pasti seluruh orang dari 5 kerajaan tahu akan hal itu. Karena melihat si Chinchan seorang master bloodline, Hua Tianyu yang berada di bawah ia pun terlihat sangat kesal dengannya. Berbeda dengan Raja Lingwu, ia mengatakan kalau kekuatan si Chinchan sudah jauh melampauinya. Juga tak lupa si Ditiani yang diibaratkan seekor puyuh yang kuyumut kehujanan. Di sana ia berkata dengan nada penyesalan kalau ada langit di atas langit, ada orang di atas orang. Lalu si Pak Tua Heinu, ia juga menggerutu kalau si Chinchan ini sebenarnya seorang master bloodline, pantas saja ia bisa menghancurkan semua semut pemakan chi miliknya. Terlebih lagi si Chinchan bisa menyingkirkan api iblis teratai hijau. Aduh, banyak kalilah kekuatan si Chinchan ini. Sampai-sampai ia menyangka pasti ada master tak tertandingi di belakang bocah ini. Karena jika tidak,
Mana mungkin 5 kerajaan bisa mengembangkan jenius seperti dirinya. Ia juga berniat untuk cepat-cepat membunuh si Cincin dan membawa kembali teratai hijau miliknya dan lanjut kabur. Shin pun beralih lagi ke arena. Di sana si Molly berkata kalau ia sebelumnya terlalu meremehkan si Cincin, tetapi sepertinya si Molly mempunyai kekuatan yang lebih hebat lagi. Sampai-sampai ia mengatakan, "Kau takkan semudah itu mengalahkanku." Setelah itu, seperti yang barusan Mimin katakan, si Molly ini pun mengeluarkan mode pembakaran darah yang sempat dipakai saat melawan si Ditianyi di part kemarin. Melihat pertarungan kedua orang itu, si Ditianyi pun terlihat sangat-sangat down. Juga selain itu, gelar jenius surgawi miliknya hanyalah bualan semata. Di pertarungan si Molly, ia pun sudah sangat siap memberi pelajaran kepada si Cincin yang memaksanya harus menggunakan kekuatan kuatnya. Si Cincin yang berhasil menahan dan menghindari serangan dadakannya, akhirnya ia pun lebih serius lagi untuk bertarung. Karena di sini ia sempat merasakan kecepatan si Molly semakin meningkat setidaknya 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Setelah menghalau serangannya, si Cincin juga tak mau kalah. Di sana ia menggunakan petirnya untuk ngabentar si Molly. Tetapi sayangnya itu dapat dihindari oleh si Molly dengan sangat mudah. Pertarungan pun berlanjut ketika si Molly mengerahkan kekuatan iblis pelahap surga yang sangat menyeramkan. Lalu saat itu juga si Cincin juga dapat mengimbangi kekuatan itu. Tak sampai di sini, si Molly pun terlihat akan menarik energi iblis ke dalam tubuhnya yang berakibat si tetua dari kelompok si Molly mengatakan kalau si Cincin pasti akan kalah karena ia sudah membawanya ke titik di mana kekuatan sejati dari iblis-iblis yang akan menyatu dengan tubuh si Molly. Tak lama dari itu, kekuatannya pun mulai memuncak dengan sangat hebatnya. Tetapi si Cincin dengan gagah dan tidak disangka-sangka, ia pun mengatakan, "Kau pikir hanya kau yang memiliki kekuatan mental?" Lalu saat itu pula si Cincin mengeluarkan kekuatan badai mentalnya dan berhasil menggempur si Molly yang awalnya sangat meragukan kekuatan mental si Cincin. Alih-alih terlalu merasa kuat, si Molly yang tadi menggunakan kekuatan mental, akhirnya ia pun kena mental. Saking kuatnya kekuatan mental si Cincin, Molly tidak bisa berkutik dan nampak seperti orang bodoh yang tak ada perlawanan. Di luar ibu kota, aki-aki berdudukui ini menjelaskan kalau si Molly sudah terkena serangan mental si Cincin yang berakibat membuat kesadaran Molly menjadi kebingungan. Selain itu, energi sejati si Molly juga tidak bisa digunakan karena saking kuatnya kekuatan badai mental si Lord Cincin. Singkat cerita, pertarungan pun usai yang dimenangkan oleh si Cincin. Beriringan dengan itu, juri ibu kota kuno pun mengucapkan selamat kepada si Lord Cincin yang sudah ada di puncak tempat pertama di pertarungan ibu kota kuno ini. Di bawah sana, Qianzu yang tak menyangka kalau si Cincin menang, ia pun sekejap mengingat masa kelamnya dengan si Cincin di masa lalu. Setelah itu, ia juga berhasrat tidak ingin kalah oleh si Cincin dan ingin sekali menyusulnya. Di lain sisi, Hua Tianyu yang lebih dulu kalah, ia juga dengan iri dengkinya menyatakan hal itu.
Sesudah semua isi hati tersalurkan, di sana juri ibu kota kuno selatan juga mengucapkan selamat kepada 13 teratas lainnya yang sebelumnya menang. Sembari berbicara, si juri pun memindahkan mereka semua karena dikira sudah layak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan ibu kota kuno. Di sana mereka mulai diperlihatkan langit yang menggelap, segelap kisah cintaku. Anjir. Dahlah, lanjut. Di atas langit, para peserta melihat sesuatu yang berjajar seperti motif papan catur, dan singkat waktu, tiba-tiba mereka semua diangkat oleh si juri ke atas langit gelap itu. Di atas sana si juri pun mengucapkan lagi selamat kepada mereka karena momen ini sangat ia tunggu-tunggu. Di sana si juri menjelaskan kalau pertarungan ini adalah permainan langit berbintang yang ditinggalkan oleh nenek moyang ibu kota selatan kuno. Dan sebenarnya ibu kota selatan kuno ini adalah salah satu kekuatan paling kuat ras manusia di zaman kuno dunia Tianwu. Penjelasan paling lengkapnya kan kalau dulu pada saat itu banyak seni bela diri di dunia Tianwu terlahir. Bahkan ada master yang meninggalkan dunia Tianwu dan melakukan perjalanan antar bintang. Anjay, gila sih. Tetapi tetap ketika ras manusianya di dunia Tianwu sangat makmur, tiba-tiba mendapat serangan invasi dari praktisi domain asing yang membantai dunia Tianwu. Singkatnya kayak alien yang menaklukkan bumi gitulah. Alien datang menaklukkan bumi. Pada saat itu diceritakan orang paling kuat dari ras manusia bangkit untuk melawan. Bahkan banyak sekali kekuatan yang bergantung untuk membantu melawan. Nah, di sini baru dijelaskan fungsi dari ibu kota selatan kuno yang tak lain. Tempat ini ternyata salah satu kekuatan penopangnya. Tetapi sayangnya kekuatan praktisi domain asing ini terlalu kuat. Lalu dari sana api perang pun segera menyebar ke seluruh dataran di dunia yang menyebabkan beberapa orang yang kehilangan kekuatan pada saat itu memutuskan untuk mengorbankan diri demi meninggalkan sedikit percikan untuk umat manusia. Dan saat itu pula akhirnya praktisi domain asing menarik diri dari dunia Tianwu yang merenggut dan menjatuhkan banyak sekali ras manusia di kala itu. Dan demi menjaga semua percikan itu, para nenek moyang ibu kota kuno mendirikan tempat warisan ini yang bertujuan untuk menjaga warisan tetap eksis dan tentunya agar warisan ini tak terlupakan begitu saja. Lalu sesudah para pemenang itu takjub akan sejarah ibu kota kuno, si juri pun memutuskan untuk memulai pembagian bansosnya. Warisan cuy maksudnya. Dan yang pertama mereka terima adalah benih spiritual dari ibu kota selatan kuno. Ketika itu efek pun mulai terasa, salah satunya part ini bersambung. Ya Allah, nanggung banget ya. Ya udah, besok kita lanjut lagi ya cuy. See you next video, thanks for watching. Dan seperti biasa, jika kalian suka tinggal subrek aja.